kecewa. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tipa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Udah ada. Nanti kami Terima kasih, Pak. Balik lagi. Ada apa, Pak? Terima kasih, Pak. Halo semua, selamat datang di akun ini. Penipuan negara harus diadili. Alhamdulillah masyarakat mulai waras dan sadar. Adili Jokowi dan termulnya jangan sisakan. Maju terus pejuang kebenaran Bang Roy, Bang Rismon, Dr. Tipa, semoga sehat terus, amin. Semoga bukan sekedar sandiwara pencitraan sebelaka bahwa beliau sudah diproses hukum. Hidup membela kebenaran, segera tegakkan hukum demi keadilan rakyat, negara dan bangsa Indonesia yang merdeka. Jangan ketipu kepolosannya, sangat berbahaya. Semoga penegak hukum benar-benar netral.
Raja Kedabrus yang tak punya harga diri lagi berbohong berdosa hanya kekeh menutupi ijazah palsunya. Adili dan penjarakan jika benar-benar ijazahnya palsu. Efek domino presiden lalu juga. Syukurlah Jokowi adili penipu, pembohong, penjuliman terhadap rakyat Indonesia. Semoga hukum berjalan sesuai dengan data fakta yang terdapat dalam objek perkara Jokowi. Adili Jokowi biar kasus ini cepat selesai. Sebagai rakyat sudah capek mengikuti kepalsuan ini. Pada akhirnya kasus ini ke laut. 10 tahun merampok, merusak kemiskinan negara dan rakyat, kekuasaan berjilid-jilid, ingin menjadikan NKRI sebagai negara komunis nomor 2. Hukum gantung di mata rakyat dan dunia. Tangkap Mulyono dan ternaknya. Jika memang koruptor tertangkap, inilah ketegasan seorang presiden atas nama rakyat yang merugikan kesejahteraan rakyat. Berapa pengurus semua CS segerakan penjarakan si korup ke Nusa Kambangan. Insya Allah segala kebohongan dan segera terbongkar hingga ke akar-akarnya dan kebenaran itu akan segera mencari jalannya sendiri. Keadilan kejujuran akan mulai terwujud di negeri tercinta ini. Amin. Semoga benar adanya kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali maka akan tercoreng kembali hukum di Indonesia. Tegakkan hukum seadil-adilnya biar rakyat ikut gemuyuh. Hukum gantung biar semua rakyat menyaksikannya. Semoga para hakim bijak dan ingat akan sumpah jabatannya dan kasus ijazah ini segera terungkap dengan seadil-adilnya agar rakyat puas. Mumpung ditangkap langsung masukkan ke kerangke JKW itu tukang ngibul, bohong, menjual aset, meresmikan IMIP korupsi. Setuju kalau kenakan pasal berlapis, kalau perlu hukum gantung. Ini contoh pejabat Indonesia yang penting uang banyak, mau jadi apa aja bisa, akhirnya kacau balau dalam berkabinet. Kapan majunya Indonesia ini? Rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus mengawal kasus ini sampai di pengadilan. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur Pak Jokowi sekeluarga. Kalau terjadi sampai mati tidak ditujukan maka biarpun mati harus diusut tuntas. Alhamdulillah kalau benar, kalau Allah sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Ijazah sudah memakan korban tapi bajingan yang belum tersentuh hukum. Negara rusak, banyak bencana efek kebohongan para pemimpin dan mantan presidennya sendiri, rakyat yang menanggung akibatnya. Perusak konstitusi dan pengkhianat negara bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Kalau ini berhasil dipasukan penguasa, cap jempol 1100. Semoga penguasa berani menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Insya Allah kalau jalannya lurus, Allah SWT pasti melindungi penguasa. Amin ya. Penyakit harus segera diadili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi juga. Jangan takut dan jangan mau dihukum, diatur Jokowi, apalagi dia sudah langsir jadi presiden. Dasar pembohong harus diadili. Terima kasih kepada masyarakat yang sadar. Semoga cepat selesaikan. Yang salah harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Kalau sudah terbukti jasanya palsu, harta kekayaan pensiunannya sita, Jokowinya pindah suruh di Nusa Kambangan aja miskinkan. Pak Prabowo, kami tetap mendukung Pak Prabowo apapun yang terjadi. Yang penting adili Jokowi. Kalau terbukti penegak hukum tidak dapat diharap segera ganti. Saya yakin Pak Jokowi tidak korupsi. Ini mungkin dalam menghadapi tahun politik 2026 maka yang tidak senang pasti menghalalkan segala cara. Selama presiden 2 periode kekayaannya sudah ribuan triliun. Kalau salah harus diadili yang seadil-adilnya sampai di akhiratnya nanti. Walau kita semua juga siap menghargai jasa perbuatannya kalau memang ada. Ini sungguhan apa nanti mental di tengah. Hakim dan jaksa harus jujur dan adil. Karena rakyat terus menuntut keadilan. Semoga masalah ini cepat selesai karena masalah ini sangat-sangat buat gaduh di tengah masyarakat. Kacang lupa akan kulitnya. Maju terus Roy Suryo Resmond dan Butiva. Semoga Allah selalu melindungi. Jangan terpengaruh iming-iming duniawi. Yakinlah perjuangan Allah ridhoi. Ya Allah, aku mohon padamu agar memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mencari kebenaran yang selama ini selalu diintimidasi. Tegakkan hukum, jangan takut sama pembohong. Syukur-syukur diadili hukum mati itu diselawatin semua rakyatnya pada syukurin. Masyarakatnya sudah gak sabar, gemas mendengarkan rakyat. Masyarakat doa rakyat yang disengsarakan pasti dikaun. Kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini.
Mantap, ternyata ini yang terjadi dan terbaik. Rakyat tersisa pemimpin yang harus ditangkap. Adili seadil-adilnya Jokowi dan anteknya. Korupsi besar-besaran rusak negara sama kalian. Hukum harus tegak setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Yang salah haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya. Sudah tidak ada kejujuran para pemimpin munafik. Sejelek-jeleknya orang lebih jelek dari binatang adalah orang yang suka berbohong. Semoga doa masyarakat Indonesia dijawab oleh tunjukkan yang benar-benar, yang salah. Terima kasih para pecinta NKRI. Semoga merah putihku semakin melambung tinggi, namamu semakin besar dan mendunia. Amin. Orang pengalaman, orang bohong dengan orang jujur itu gampang membedakannya dari gerak-gerik dan gelagat. Secara keseluruhan bohong kalau ijazah ke Jokowi itu asli. Semoga Pak Jokowi sehat, panjang umur, jaya selalu. Yang dendam benci merasa benar semoga cepat masuk penjara. Allah Maha Agung. Harus proses hukum bagaimana mantan presiden dilanjut. Jangan takut Bapak Presidenku Pak Prabowo. Indonesia harus jujur di mata dunia dan jujur di hadapan Allah. Pertama muncul pencitraan lewat gorong-gorong, tipu-tipu. Ternyata benar tukang tipu-tipu. Alhamdulillah, salut dengan pemerintah yang baru. Kawal terus keadilan harus terang benderang. Allahu Akbar. Ini gembong pengkhianat rakyat. Salut untuk bapak-bapak pembela kebenaran keadilan apapun. Masih saja membela diri. Ini sudah aslinya orang jahat. Sudah tahu salah masih mau merasa benar dan terus membela diri. Mantap TNI, kami bersyukur presiden kami bukan abal-abal. NKRI harga mati. Bravo Prabowo. Masih muter-muter masalah jasa palsu pada pola yang sama. Kapan selesainya dibodohi JK?